Puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPD Budi Mulia. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, Tuhan yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu dibekali dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu lah yang akan menuntun kami. Roh Kudus, berilah kami pengertian dan hikmat, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 14 yang berbunyi, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 91 ini berbicara tentang perlindungan Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu iman percaya hanya kepada Tuhan sebagai Allah yang Maha Tinggi dan mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang pada akhirnya menyerahkan seluruh kehidupan untuk dipimpin oleh Tuhan, yang termasuk di dalamnya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Pemazmur tentu sangat mengenal siapa Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengenal Allah kita yang Maha Besar itu secara pribadi, dan bagaimana supaya kita mengenalnya? Pertama, kita harus memprioritaskan Tuhan, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Buatlah hati kita selalu melekat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, sebagaimana ungkapan pemazmur bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya, juga menjadi tempat perlindungan kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, maka kita pun mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Saat pemazmur menghadapi kesulitan-kesulitan, maka ia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, dan Tuhan sangat menghargai hal itu. Maka janji Tuhan ada pada ayat 14 yang sudah kita baca tadi, yang berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Pemazmur selain hatinya melekat kepada Tuhan, juga sangat mengenal siapa nama Allah. Maka Tuhan berjanji, jika ia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Yang kedua adalah kita harus berusaha agar hati kita berpaut kepada Tuhan ketika menghadapi gelombang kehidupan yang sangat berat sekalipun.
tetaplah berpaut kepada Tuhan. Menghadapi pencobaan yang berat sekalipun, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menaruh harapan hanya kepada Tuhan, sebagaimana pemazmur melakukannya, sehingga tetap mengasihi Allah yang ia percayai. Allah berjanji akan memberikan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Haleluya. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, yaitu menjaga hati untuk tetap mencintai Tuhan, bukan untuk mencintai dunia ini. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, Demas yang melayani Tuhan meninggalkannya karena mencintai dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi goncangan-goncangan dunia ini, kita tidak akan merasa takut jika hati kita terus melekat kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Mazmur 91 ayat 5 dan 6 berkata, "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah hal-hal ini yang sedang terjadi di sekeliling kita? Lalu dengan kekuatan apa kita akan menghadapinya? Apakah dengan kekuatan sendiri? Atau apakah kita mengandalkan kekuatan manusia untuk melindungi kita dari goncangan-goncangan dunia ini? Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan." Artinya, sudah tidak mengandalkan Tuhan, apalagi hati yang sudah menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dan kepada kita yang termasuk yang masih ada di dalam dunia ini, tentunya akan membentengi kita dari goncangan-goncangan yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Maka dijauhkanlah dalam hidup kita untuk mengandalkan segala yang ada di dalam hidup kita, sehingga mengesampingkan Tuhan yang seharusnya menjadi prioritas utama kita. Mungkin kita sedang dalam puncak ketenaran, mungkin sedang dalam keadaan baik-baik saja, banyak keberkatan, namun hati kita malah menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan agar hati kita tetap melekat pada Tuhan, maka kita harus menjaga hati kita seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Haleluya. Jagalah baik-baik hati kita, sebab dari dalam hati akan mengeluarkan hal-hal yang baik.
ada buah-buah yang baik yang memuliakan Tuhan. Sebab jika hati kita tidak baik, maka akan sulit untuk memuliakan Tuhan. Dan hal lain yang harus kita perhatikan adalah cara hidup kita sebagai orang percaya, sehingga perilaku kita selalu meneladani Tuhan Yesus Kristus, mengikuti ajaran Kristus yang menghasilkan buah-buah yang baik. Maka sudah kewajiban kita juga untuk dapat menghasilkan buah yang baik melalui perbuatan yang bersumber dari hati yang mengasihi Tuhan, yaitu hati yang baik. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Haleluya. Kiranya hati kita terus dipelihara, karena ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan yang berkuasa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang baik, untuk menghasilkan buah-buah yang baik, untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya menolong kami, agar hati kami terpelihara oleh kasih Tuhan yang akan selalu memancarkan kasih Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, di mana kami berada. Berkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program ini dimanapun berada, dan apapun keadaannya, Tuhan kiranya menyertai dan melindungi. Dan apapun aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang menjadi perlindungan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.